Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow volume kedua chapter ke-10. Di chapter ini bakal dibahas tentang turnamen Dewa Perang bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Rose berhasil melarikan diri dari Deom berkat bantuan dari Shadow, Shadow pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi. Tetapi saat Shadow ingin pergi dari arena, tiba-tiba saja datanglah seorang wanita yang ingin menantangnya. Dan wanita itu adalah Beatrix si Dewa Perang. Lalu singkatnya terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Tetapi di sini Shadow belum serius. Sedangkan Putri Iris yang melihat pertarungan mereka berdua, dia pun menjadi sangat terguncang. Karena ternyata dia sendiri tidak bisa melihat semua pergerakan dari mereka berdua. Dan ini adalah pertarungan antara dua pendekar pedang tingkat tinggi dan mustahil orang biasa akan dapat menyaksikannya. Bahkan semua orang yang melihat pertarungan ini, mereka pun menjadi sangat tegang. Lalu saat Beatrix mulai terdesak, dia pun akhirnya langsung mencoba untuk menggunakan serangan terkuatnya. Tetapi sebelum serangan itu mengenai Shadow, Shadow malah langsung tersenyum dengan sangat gila. Lalu Shadow pun dengan sangat cepat langsung menangkis serangan itu, dan Shadow pun langsung menghindar dan mundur ke belakang. Lalu setelah itu, Shadow bilang kepada Beatrix bahwa ternyata pedangnya saat ini tidak bisa mengenai Beatrix. Dan karena itulah, maka dia meminta izin kepada Beatrix untuk bisa menunjukkan pedangnya yang sebenarnya. Dan dalam sekejap pedang Shadow pun langsung berubah bentuk ke bentuk aslinya, yaitu pedang hitam yang sangat panjang dan juga tajam. Lalu setelah itu, Shadow pun langsung menyerang Beatrix dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan Beatrix yang menyadari hal itu, dia pun untungnya berhasil untuk menangkis serangan itu. Tetapi alasannya berhasil menangkis serangan ini adalah karena dia menggunakan instingnya, dan bukan karena dia bisa membaca pergerakan dari Shadow. Padahal sebelumnya dia masih bisa membaca semua gerakannya. Dan karena hal inilah, Beatrix pun akhirnya menjadi sangat terkejut. Karena ternyata dia tidak bisa melihat pergerakan dari Shadow, dan jika saja dia tidak memiliki insting yang kuat, maka dia pasti akan terkena serangan itu dengan sangat telak. Dan hal ini membuat Beatrix menjadi sangat cemas. Tetapi ternyata serangan Shadow itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dan dalam sekejap, Shadow pun langsung menghilang dari penglihatannya. Dan tiba-tiba saja Shadow sudah ada di hadapannya. Tetapi untungnya di sini insting Beatrix sangat peka, dan dia pun berhasil menghindar dari serangan Shadow untuk kedua kalinya. Tetapi di sini Beatrix menjadi semakin cemas, karena dia sama sekali tidak bisa membaca pergerakan dari Shadow. Lalu di dalam pikirannya, Beatrix pun terus bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa melihat pergerakan dari Shadow. Bahkan menurutnya Shadow itu bukan hanya memiliki pergerakan yang cepat, tetapi pedang yang digunakan oleh Shadow itu juga memiliki sesuatu hal yang sangat aneh. Dan di sini Beatrix pun akhirnya mulai menyadari jika gaya pedang Shadow itu bukan hanya memiliki kecepatan, tetapi juga memiliki gerakan yang alami, seolah-olah sudah menyatu dengan alam, sehingga akan sangat sulit baginya untuk bisa melihat pergerakan dari Shadow. Dan hal ini membuat Beatrix sangat kagum kepada Shadow. Lalu setelah itu, Shadow pun dengan sangat dingin bilang kepada Beatrix bahwa dia meminta Beatrix untuk menunjukkan semua kemampuannya sesuai julukan yang dia miliki, yaitu Beatrix si Dewa Perang. Tetapi tiba-tiba datang lagi seseorang yang ingin masuk ke dalam pertarungan, dan ternyata orang itu adalah Iris Midgar. Dan Iris pun lalu bilang kepada Beatrix bahwa dia juga akan membantu Beatrix untuk melawan Shadow. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak sekuat Beatrix, tetapi dia tidak akan mundur karena Shadow telah mengacaukan turnamen Dewa Perang. Dan karena itulah dia harus menjaga harga dirinya dan juga kerajaannya. Beatrix yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung setuju. Sedangkan Shadow yang mendengar hal itu, dia pun tidak terpengaruh sama sekali. Dan malahan Shadow langsung meminta mereka berdua untuk segera menyerangnya secara bersama-sama. Tetapi orang yang menyerang lebih dulu ternyata adalah Iris.
Lalu dengan cepat, Iris pun langsung mencoba untuk menyerang Shadow, tetapi ternyata serangan itu hanyalah tipuan. Dan tiba-tiba saja Iris pun langsung melemparkan pedangnya ke samping dan bermaksud untuk menangkap Shadow dengan tangannya, agar Shadow tidak bisa bergerak. Sedangkan Beatrix, dia akan memanfaatkan hal itu untuk menyerang Shadow. Tetapi sayangnya mereka berdua ini tidak tahu bahwa pertarungan kosong adalah salah satu keahlian milik Shadow, bahkan keahliannya yang paling kuat. Dan tentu saja dengan sangat mudah, Shadow pun langsung melemparkan tubuh Iris dan bersiap untuk menangkis serangan dari Beatrix. Dan dalam waktu yang sangat singkat, akhirnya terjadilah benturan antara pedang Shadow dan juga pedang Beatrix. Dan itu membuat suara gemuruh yang sangat besar. Tetapi karena tubuh Shadow belum siap, akibat ditahan oleh tubuh Iris sebelumnya, akhirnya pertahanannya pun tidak terlalu kuat, sehingga pedang Shadow langsung terpental ke atas. Tapi sebenarnya di sini Shadow sengaja melepaskan pedangnya ke atas, karena dia ingin menggunakan serangan tinjunya. Beatrix yang melihat hal itu, dia pun akhirnya lalu berpikir, jika dia sudah mendapatkan celah yang sangat besar dan siap untuk menyerang Shadow dengan serangannya. Dan kali ini dia sangat yakin jika dia pasti akan mengalahkan Shadow. Tetapi dalam sekejap, Shadow pun langsung menghilang dari hadapan Beatrix, dan hal ini membuat Beatrix sangat terkejut. Lalu tidak lama, Shadow pun tiba-tiba sudah berada di samping Beatrix dan siap untuk menyerangnya dengan tinjunya. Dan dalam waktu yang sekejap mata, tinju Shadow pun langsung mengenai perut Beatrix. Dan Beatrix pun langsung terpental dan menabrak dinding, sampai dinding itu hancur. Dan setelah itu Shadow pun langsung menangkap pedangnya lagi, yang tadinya terpental ke atas, seolah-olah semuanya sudah direncanakan. Dan kejadian kali ini membuat semua orang yang melihat pertarungan ini menjadi sangat terguncang. Karena mereka tidak menyangka bahwa Beatrix si dewa perang bisa dikalahkan dengan sangat mudah oleh Shadow. Lalu setelah itu Shadow pun bermaksud untuk segera pergi. Tetapi Iris langsung berteriak dan meminta Shadow untuk berhenti. Lalu Putri Iris bilang kepada Shadow bahwa dia masih sanggup untuk bertarung. Bahkan Beatrix juga dengan tubuh yang sudah terluka cukup parah, dia masih berusaha untuk terus berdiri. Lalu Putri Iris bilang kepada Shadow, apakah Shadow akan melarikan diri. Shadow yang mendengar itu, dia pun merasa sedikit agak kesal. Dan dia pun langsung mengeluarkan energi sihirnya yang berwarna ungu. Dan energi ini langsung memenuhi seluruh arena. Beatrix dan juga Iris yang mulai merasakan energi sihir dari Shadow, mereka pun akhirnya menjadi sangat terguncang. Dan mereka pun akhirnya tahu, bahkan kekuatan sihir Shadow ini sangatlah besar. Dan dengan kekuatan sebesar ini, maka Shadow pasti akan mampu untuk memusnahkan mereka semua, bahkan seluruh kerajaan ini. Dan mereka berdua yang awalnya masih ingin terus bertarung, setelah mereka melihat energi sihir ini, mereka pun akhirnya hanya bisa diam saja. Karena mereka tahu bahwa memang benar Shadow ini memiliki kekuatannya sangat kuat. Dan mereka mau tidak mau harus mengakui tentang hal itu. Lalu setelah itu, Iris pun lalu bertanya kepada Shadow, kenapa Shadow tidak membunuh mereka semua, padahal Shadow sudah memiliki kekuatan sebesar itu. Dan jika Shadow mau, maka dia bisa membunuh mereka semua sekaligus. Tetapi Shadow dengan dingin lalu menjawab bahwa saat ini dia sudah mencapai semua tujuannya. Dan dia juga tidak tertarik dengan nyawa mereka berdua ataupun semua orang yang ada di sini. Dan orang-orang yang akan dia bunuh hanyalah musuh-musuhnya saja. Lalu setelah itu, Shadow pun langsung mengaktifkan sihirnya yang sangat besar. Dan Shadow juga memberikan sebuah peringatan kepada Iris bahwa Iris itu tidak boleh lengah dan harus tahu siapa musuhnya yang sebenarnya. Lalu dalam sekejap Shadow pun langsung menghilang. Dan energi sihirnya yang sangat besar itu langsung meledak di atas langit. Dan setelah Shadow menghilang, Iris pun akhirnya mulai berpikir apa maksud dari kata-kata Shadow sebelumnya. Dan siapakah yang dimaksud oleh Shadow dengan musuh yang sebenarnya. Dan siapakah Shadow sebenarnya. Di sisi lainnya, saat ini Rose sudah berhasil melarikan diri dari Deom. Tetapi dia saat ini sedang berada di dalam hutan, tetapi dia tidak memiliki tujuan dan hanya berlari saja. Tetapi setelah itu dia pun lalu duduk di bawah pohon sambil memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita yang bilang kepada Rose, jika Rose saat ini memiliki dua pilihan. Dan Rose yang mendengar hal itu, dia pun langsung melihat ke arah wanita itu. Dan dia pun akhirnya tahu jika wanita itu adalah Alpha. Karena sebelumnya dia pernah bertemu dengan Alpha saat kejadian di kota suci. Lalu Alpha bilang kepada Rose bahwa Rose saat ini memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah Rose harus bertarung sendirian.
Dan yang kedua, Rose bisa bertarung bersama mereka dan bergabung dengan Shadow Garden. Rose yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat bimbang. Dan Rose pun lalu mempertimbangkan dua pilihan itu. Lalu Rose bertanya kepada Alpha, apakah jika dia bergabung dengan Shadow Garden, maka apakah dia bisa menyelamatkan seluruh kerajaannya? Dan Alpha pun langsung menjawab. Alpha bilang, jika semua itu bergantung kepada Rose sendiri. Karena jika Rose ingin menyelamatkan negaranya, maka Rose harus membuktikan kelayakannya terlebih dahulu. Dan kelompok Shadow Garden itu sangatlah kuat. Lalu Rose bertanya kepada Alpha, apakah Shadow itu adalah pemimpin dari Shadow Garden? Dan Alpha pun lalu menjawab, bahwa yang benar Shadow adalah pemimpin mereka. Dan Rose yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan bergabung dengan Shadow Garden. Dan setelah itu, Alpha pun langsung mengajak Rose untuk segera pergi. Dan Alpha juga memberikan selamat kepada Rose karena dia sudah resmi bergabung ke dalam Shadow Garden. Dan selama perjalanan itu, Rose pun lalu bertanya kepada Alpha, siapakah Shadow sebenarnya? Dan Alpha dengan santai lalu menjawab bahwa jika Rose ingin tahu hal itu, maka Rose harus mendapatkan kepercayaannya terlebih dahulu. Dan jika saat itu Rose telah dinyatakan layak, maka Rose pasti akan tahu siapa Shadow sebenarnya. Setelah itu, Alpha pun langsung membawa Rose ke markas rahasia Shadow Garden. Dan Rose yang melihat tempat itu dipenuhi dengan kabut berwarna ungu, dia pun langsung bertanya kepada Alpha, di manakah mereka sekarang berada? Dan Alpha pun langsung menjawab. Alpha bilang bahwa saat ini mereka ada di Abysswood. Rose yang mendengar Abysswood, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena dulu dia pernah mendengar jika Abysswood ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Bahkan siapapun yang masuk ke dalam Abysswood, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Dan tempat ini dipenuhi dengan kabut yang sangat pekat dan juga berwarna ungu. Lalu Alpha memberitahu Rose bahwa kabut itu sebenarnya tercampur dengan nafas naga. Tetapi nafas naga itu sebenarnya sangat beracun, sehingga awannya berwarna ungu. Dan Rose jangan jauh-jauh darinya jika dia tidak mau mati. Dan Alpha juga memberitahu Rose bahwa dulu saat Shadow masih kecil, dia pernah bertarung melawan Miss Dragon dan berhasil mengalahkannya. Tetapi karena saat itu Shadow tidak mau membunuh naga tersebut karena suatu alasan, akhirnya naga itu pun langsung memberikan tempat ini sebagai hadiah kepada Tuan Shadow. Bahkan naga itu juga langsung mengeluarkan nafasnya yang sangat beracun, agar nafasnya itu bercampur dengan kabut yang ada di sini. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam Abysswood jika mereka bukan anggota Shadow Garden. Dan setelah mereka melewati Abysswood, akhirnya mereka pun sampai ke suatu tempat, dan di sana ada sebuah kota kuno dan juga sebuah kastil yang berwarna putih. Lalu Alpha memberitahu Rose bahwa kota ini dulunya bernama Kota Alexandria. Dan kota ini dulunya adalah sebuah kota yang telah dihancurkan oleh Miss Dragon, tetapi sekarang telah menjadi markas rahasia dari Shadow Garden. Dan Alpha juga mulai mengenalkan ladang pertanian milik Shadow Garden. Lalu Alpha bilang kepada Rose bahwa ladang mereka ini telah ditanami pohon kakao. Dan nantinya Rose juga akan melakukan hal yang sama untuk memanen kakao. Rose yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengingat jika kakao itu adalah bahan utama untuk membuat coklat. Dan coklat itu hanya diproduksi oleh toko Mitsugoshi. Lalu Rose dengan sangat penasaran, dia pun akhirnya bertanya kepada Alpha, apakah toko Mitsugoshi itu adalah bagian dari Shadow Garden? Dan Alpha pun hanya mengangguk sambil tersenyum. Lalu setelah itu, akhirnya Alpha dan juga Rose pun sampai ke markas Shadow Garden. Lalu Alpha pun langsung memanggil Lambda. Dan Lambda ini adalah seorang instruktur atau seorang pelatih dari para anggota Shadow Garden. Dan setelah itu, Alpha pun bilang kepada Lambda bahwa dia membawa anggota baru dan Lambda harus melatihnya. Lambda yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung patuh kepada Alpha. Bahkan dia pun langsung membawa Rose ke tempat latihan. Dan setelah mereka sampai di sana, Lambda pun mulai menunjukkan latihan para anggota Shadow Garden kepada Rose. Bahkan ternyata di sana sudah banyak sekali anggota baru yang sedang berlatih. Sedangkan Rose yang melihat hal ini, dia pun akhirnya mulai menyadari jika mereka ini adalah orang-orang yang sangat kuat. Lalu setelah itu, Lambda pun langsung meminta 2 orang untuk membimbing Rose. Dan Rose pun akhirnya diberikan kode name dengan nomor 666 atau 666. Lalu setelah itu, Lambda pun langsung menyuruh Rose untuk membuka bajunya.
Dan Rose yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut dan awalnya ingin menolak. Tetapi dalam kecepatan yang sangat cepat, mereka pun langsung memotong pakaian dari Rose sampai hancur. Dan saat ini Rose sudah tidak memakai pakaian lagi. Lalu setelah itu, dua orang pendamping Rose yang memiliki kode name dengan kode 664 dan juga 665, mereka ini pun langsung bilang kepada Rose bahwa mulai saat ini Rose sudah menjadi bagian dari sampah dunia. Dan Rose juga harus membuang semua masa lalunya agar dia bisa menjadi seorang prajurit yang sangat sempurna. Setelah itu Lambda pun langsung melemparkan segumpal slime kepada Rose yang sudah dimodifikasi. Dan slime ini adalah slime khusus yang bisa digunakan untuk membuat seragam Shadow Garden ataupun senjata. Dan perlu diingat bahwa pencipta dari slime ini adalah Kit sendiri. Dan untuk bisa mengendalikan slime ini, maka dibutuhkan pengendalian sihir yang sangat baik. Dan juga perlu diingat bahwa semua pakaian dan juga jubah milik Shadow, bahkan pedangnya, semuanya terbuat dari slime ini, sehingga semuanya lebih fleksibel. Lalu Lambda langsung meminta 664 dan juga 665 untuk mengajari Rose menggunakan slime ini. Dan saat Lambda mengambil sisa pakaian Rose, dia pun akhirnya menemukan sebuah bungkus burger tuna king. Dan Rose yang mengetahui hal itu, dia pun langsung mengambilnya. Bahkan dia sampai menangis melihat bungkus itu, karena itu adalah pemberian dari cinta pertamanya, yaitu Kit Kageno. Bahkan dia pernah bermimpi untuk bisa menikah dengan Kit, tetapi Rose tahu bahwa dia sudah tidak bisa kembali lagi. Sedangkan Lambda yang melihat kesedihan dari Rose, dia pun akhirnya langsung memarahi Rose. Dan Lambda bilang kepada Rose bahwa Rose harus melupakan semua masa lalunya. Dan Lambda pun langsung mengambil bungkus itu lalu merobeknya. Sedangkan Rose yang melihat hal itu, dia pun akhirnya mulai menangis. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.